Hai guys, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk istilahnya personal branding. Di mana personal branding tersebut adalah membentuk citra dirinya sehingga persepsi masyarakat akan dirinya terbentuk lewat prestasi atau keahlian khusus yang ditampilkan oleh orang tersebut agar dikenal oleh masyarakat baik skup kecil maupun sampai skup besar. Banyak sekali untuk personal branding, artinya kita bisa menampilkan kemampuan kita atau apa yang ada dalam diri kita, sebuah prestasi positif untuk pengembangan diri. Dan di sini tidak mudah untuk menampilkan hal seperti itu. Seperti contohnya di sebuah perusahaan, kalau kita tidak menampilkan bakat kita atau skill kita, maka tidak akan dilihat oleh manajemen. Kenapa? Karena manajemen melihat skill kita atau bakat kita, apa yang bisa ditonjolkan. Nah, disinilah dampak positifnya personal branding atau memperlihatkan kemampuan diri kita kepada khalayak ramai seperti sebuah perusahaan. Dan ini adalah saya kasih tip 10 langkah membangun personal branding di sosial media. Yaitu pertama, membuat profil yang bijak di sosial media. Yang pertama adalah foto kita. Foto kita itu enak dilihat ataupun bikin menarik. Profil saja dulu. Seperti profil di YouTube, profil di Instagram, profil di WhatsApp, atau profil dimanapun yang berhubungan dengan sosial media. Yang kedua adalah fokuskan diri kita pada media yang tepat. Membangun personal branding di sosial media tidak perlu aktif untuk di semua sosial media. Kita cocoknya ada di YouTube, ya kita di YouTube saja dulu. Atau kita cocoknya ada di Twitter, kita di Twitter. Atau zaman sekarang mungkin TikTok. Nah, itu. Jadi yang mana yang menurut kalian bisa menampilkan skill kalian, apa sih yang ingin ditonjolkan? Nah, seperti itu. Apakah kreativitas seperti di TikTok, seperti joget-joget, atau seperti menampilkan sebuah keahlian khusus merancang bisa di YouTube, bisa di Facebook. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah memiliki ciri khas. Nah, menjadi pribadi yang memiliki ciri khas itu sangat sulit, karena harus tahu terlebih dahulu ciri khas kita itu seperti apa. Nah, bila tahu ciri khas kita seperti apa, kita bisa mencoba untuk menampilkan sedikit demi sedikit. Yang mungkin pertama kali kita kekurangan kita coba, kita upload, kita simpan, kita cross check, wah masih ada kurang. Nah, bila masih kurang, kita coba lagi sedikit lebih baik dari sebelumnya. Terus sampai kita menampilkan yang terbaik. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah temukan dan posting konten sesuai minat dan passionmu. Posting atau konten yang memang kita memilikinya,
Nah, di situ kita harus menonjolkan konten tersebut. Contoh konten tersebut, saya pribadi main catur. Nah, konten saya berlomba bertanding di sebuah turnamen Grandmaster. Nah, di situ saya foto di antara para peserta turnamen tersebut. Nah, kita lihat ada backgroundnya juga, seperti turnamen Putut Adianto. Nah, kita posting, set, kita foto, jebret. Nah, di situ menampilkan bahwa kita konten tersebut adalah sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, seperti itu. Jadi enggak asal masukin konten yang kita tidak mengerti. Nah, yang kelima adalah rajin mengupdate profil sesuai media secara rutin. Artinya profil kita kalau bisa usahakan setiap hari diupdate yang terbaru. Mau itu kita sedang di suatu tempat, atau kita sedang update, sedang memperbaiki sesuatu. Nah, itulah yang menjadi ciri khas kita secara rutin. Yang keenam adalah memanfaatkan fitur-fitur di sosial media. Dan ini tidak mudah karena setiap fitur-fitur di sosial media itu beraneka ragam. Tapi gunakanlah fitur-fitur untuk membrand dirimu di sosial media. Artinya fitur apa yang cocok untuk kita. Nah, contoh fiturnya tersebut kita sesuaikan dengan kondisi. Nah, kondisi konten tersebut kita update secara positif. Artinya jangan berlebihan atau jangan melebihi batas. Nah, seperti itu. Kelima adalah membangun relasi. Nah, kita bisa membangun relasi dengan berbanyak teman, dengan orang-orang yang memang sering inspiratif, atau kalian bisa gabung dalam sebuah komunitas. Nah, biasanya komunitas itu ada yang komunitas inteligensi, ada komunitas untuk ahli komputer, ada komunitas untuk di sosial media, ada komunitas untuk di apa saja. Artinya mendukung untuk pembuatan konten tersebut. Artinya kalau kita melihat dia bisa terkenal sekian juta penggemar, nah kalian akan menyontek. Dalam rumus baku kuliah itu biasanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, dimana setelah kita amati, seperti ini bentuknya, kita tiru, bisakah atau tidak bisakah? Nah, setelah kita yakin bisa, kemudian kita modifikasi sebaik mungkin sesuai dengan skill kita. Nah, seperti itu. Yang kedelapan adalah memilih target audiens tepat sasaran. Nah, artinya kalau kita memilih target audiens sesuai dengan tepat sasaran, maksud dari tepat sasaran adalah audiens yang kamu incar adalah mereka yang memiliki ketertarikan, minat, maupun passion yang sama denganmu. Artinya kalau kita tidak tepat sasaran, maka mereka tidak akan melihat kita. Mungkin akan sekedar lihat saja kemudian diabaikan. Nah, seperti itu. Yang kesembilan adalah selalu membuat strategi dalam setiap konten. Artinya sebelum membuat konten, kamu perlu memikirkan strategi seperti apa yang akan kamu lakukan agar menarik banyak peminat dan audiens. Jadi contohnya ide-ide di out of the box yang buat audiens tertarik untuk melihat kontenmu dan mulai mengikutimu. Nah,
Membuat strategi tersebut tidak mudah, harus mempunyai trik-trik tertentu. Nah, artinya kalau tidak punya trik-trik tertentu, kemungkinan besar kita akan bingung. Nah, kalau kita sudah punya trik, kita akan mencoba, nggak sesuai, coba lagi, nggak sesuai, coba lagi. Nah, seperti itu terus. Yang terakhir ada yang 10 adalah memaksimalkan sosial media untuk hal yang positif. Nah, itu dulu. Kenapa? Bila kita mindset kita hal yang positif, maka kamu akan kenal publik. Nah, seperti itu. Karena menjadi seorang pribadi yang positif itu sangat sulit. Karena kebanyakan yang penting setenar. Nah, salah satu terjebaknya konten kita karena kepengen terkenal, padahal salah. Membuatlah positif tanpa harus terkenal. Karena apa? Dengan hati bersih, pikiran bersih, menimbulkan ide yang positif. Nah, di situ akan menimbulkan banyak sekali audiens atau penggemar yang akan melihat kita. Karena kalau kita tidak positif, misalnya negatif, nah kemudian itu berbau dengan hoax, maka akan menimbulkan negatif. Artinya kita sudah memberikan jalan untuk orang untuk membuat diri kita negatif. Contohnya kita membuat postingan hoax, artinya tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan atau kenyataan, kita posting, maka akan kena hukum digital, artinya memberikan keterangan palsu atau membuat konten palsu. Artinya berita ataupun media yang kita tampilkan itu tidak sesuai dengan keadaannya atau kenyataannya, dan itu kita bisa dijerat. Nah, seperti itulah. Kalau kita berpikiran untuk kepengen ditenar, ya silakan, tapi dampaknya kita berhubungan dengan pihak kepolisian. Tapi kalau kita berpikir positif untuk masalah kita untuk menjadi terkenal dengan cara positif pula, maka kita aman dikenal dengan jerat hukum. Nah, seperti itulah sedikit triks dan tips untuk kita di era digital untuk kategori personal branding. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.